Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita mulai kembali lomba debat hari ini dengan pertandingan kedua yang akan diisi oleh kelas Pro, kelas 10 IPA 2, dan dari tim kontra ada 10 IPS 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifa Anasya, selaku pembawa acara debat pada hari ini. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya, mohon maaf, apakah tim dari 10 IPA 2 dan 10 IPS 1 sudah lengkap? Siap, sudah. Mohon maaf sebelumnya, sebelum debat dimulai, apakah kami perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nanti sebelum memberikan argumen, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita mulai debat pertandingan kedua pada hari ini. Yang pertama-tama dipersilakan kepada tim Pro kelas 10 IPA 2 untuk memperkenalkan diri dan memberikan argumentasi atau gagasan Pro dengan durasi maksimal 5 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih MC. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelas 10 IPA 2 dan nama saya adalah Sultan Raffi bin Hidayat serta nama saya Muhammad Rashid Lubis. Nama saya Muhammad Abdul Rajat. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan argumen kami tentang keefektifan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Seperti yang kita tahu, bahwasannya di masa pandemi ini semua sektor terkena dampak ya, dari sektor ekonomi sampai sektor pendidikan, terutama pendidikan, yaitu berkaitan dengan hal pembelajaran jarak jauh. Nah, berdasarkan argumen kami, bahwasannya kami mendukung tentang keefektifan pembelajaran jarak jauh ini. Mengapa? Karena kami melihat dari segi manfaat ya, bahwasannya kelebihan pembelajaran jarak jauh ini, guru dan siswa bisa berkomunikasi dengan mudah dan cepat dengan menggunakan fasilitas e-moderating. Lalu materi pembelajaran dan soal-soal bisa diberikan dimanapun sesuai dengan jadwal yang dibuat selama terdapat koneksi internet yang baik untuk mengaksesnya. Lalu yang ketiga ini ada mengefisiensi waktu serta biaya pembelajaran. Karena guru dan murid tidak membutuhkan ruang kelas layaknya belajar secara langsung. Nah, hal juga pastinya dapat mempersingkat waktu pembelajaran karena tidak memerlukan waktu perjalanan dari rumah ke sekolah. Lalu yang keempat ini terdapat materi pembelajaran yang terstruktur yang bersumber dari internet dan dapat diakses kapanpun ketika dibutuhkan. Lalu selanjutnya ini siswa dan guru bisa berdiskusi kapanpun pada forum atau portal di internet yang mereka gunakan. Jadi tidak perlu harus bertatap muka dan bisa berdiskusi dalam bentuk online. Lalu guru dapat menghidupkan kelas untuk mengaktifkan para siswa meskipun pada pembelajaran secara online. Misalnya memberikan waktu pada siswa untuk berinteraksi satu sama lain dengan temannya. Lalu memudahkan guru dalam melihat kehadiran serta penilaian keaktifan siswa yang berpartisipasi dalam proses pembelajaran online. Lalu yang selanjutnya membuat para siswa lebih mandiri, karena mereka dituntut untuk mampu mencari materi pembelajaran dan tidak bergantung pada guru. Lalu yang selanjutnya yang terakhir ini adalah kemampuan siswa dan guru semakin meningkat terhadap penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi. Lalu menurut Menteri Pendidikan dan Budaya, Bapak Nadiem Makarim mengatakan bahwa pembelajaran online ini memiliki berbagai manfaat, di antaranya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan di sini saya akan memperjelas kembali bahwa penggunaan serta pemanfaatan teknologi memberikan kesempatan bagi guru dan siswa untuk melakukan proses pembelajaran dengan berbagai macam modeling yang lebih baik dan modern. Lalu menciptakan suasana kelas yang baru dan lebih menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Nah, jika selama ini belajar hanya berfokus pada buku pelajaran, maka dengan penggunaan internet, siswa maupun guru bisa mencari materi yang lebih luas dari internet. Lalu, pembelajaran secara digital dapat meningkatkan pencapaian akademik dalam membaca dan menulis. Dan ini merupakan suatu efisiensi juga, jadi memudahkan siswa dalam pencapaian akademik. Lalu sekian argumen kami. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra dari kelas 10 IPS 1 untuk mengenalkan diri dan memberikan argumentasi atau gagasan kontra dengan durasi maksimal 5 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelas 10 IPS 1 dari tim kontra. Ini nama saya Syarifah Alwiyah. Nama saya Felicia Putri Syafika. Dapat kita ketahui jika Indonesia mulai memberlakukan metode pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat PJJ sejak awal Maret 2020 melalui keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atau Kemendikbud. Tidak ada yang mengira jika wabah penyakit COVID-19 ini dapat menyebabkan perubahan hampir untuk semua kegiatan sampai akhirnya muncul istilah new normal yang mengartikan adanya metode baru dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari yang salah satunya adalah kegiatan pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat PJJ. Pembelajaran jarak jauh merupakan media pembelajaran formal melalui dunia maya, di mana siswa mengakses internet untuk mengikuti pelajaran dari rumah. Karena proses belajar mengajar tidak dapat dilakukan secara tatap muka untuk menghindari risiko meluasnya penularan COVID-19. Hampir seluruh sekolah di Indonesia, terutama bagian Jabodetabek, sudah dengan efektif memulai pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi daring seperti Zoom atau Google Meeting. Pembelajaran dengan metode jarak jauh dilakukan mulai dari Senin hingga Jumat, sesuai dengan jadwal pembelajaran seperti biasanya ketika masih tatap muka. Namun terdapat perbedaan yang menurut saya paling mencolok, yaitu waktu pelaksanaannya yang lebih cepat daripada pembelajaran tatap muka. Dalam pembelajaran daring itu sendiri pasti dibutuhkan adanya koneksi internet untuk dapat berlangsungnya pembelajaran jarak jauh dengan efektif. Karenanya banyak siswa maupun siswa yang kesulitan untuk mencari koneksi internet atau membeli paket internet. Walaupun pemerintah juga sudah memberikan bantuan untuk yang membutuhkan kuota internet, tetapi masih ada yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Anak-anak pun juga lebih memilih mainkan games yang ada di gadget daripada belajar. Mereka juga mencari jawaban di gadget lewat browser daripada mencari di buku cetak yang sudah dapat dari sekolah. Terlebih untuk anak-anak kecil yang mengikuti pembelajaran jarak jauh ini sering sekali merasa bosan yang berakhir tidak memperhatikan gurunya yang sedang menjelaskan materi lewat Google Meeting atau Zoom. Sekian. Oke, terima kasih kepada tim kontra atas argumentasinya. Lalu dipersilakan kepada tim pro untuk menanggapi tim kontra terkait argumen yang telah diberikan yang berdurasi 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menanggapi tim kontra. Bagi saya pemerintah sudah cukup tanggap ya dalam kegiatan pelajaran jarak jauh ini. Karena itu ya pemerintah memberikan kuota terhadap siswanya. Jadi itu bukan menjadi halangan kita untuk melakukan kegiatan pelajaran jarak jauh. Kemudian juga untuk anak-anak siswa yang tidak terlalu fokus ketika mendengarkan gurunya, itu ya baik lagi terhadap gurunya. Apabila gurunya dapat menarik siswanya untuk mendengarkan, kan itu siswanya akan tertarik mendengarkan guru tersebut. Jadi hal itu tidak tidak dipengaruhi oleh siswanya itu sendiri. Lagi pula untuk yang bagian anak siswa yang bermain game bukannya mengerjakan tugas, itu kan juga bagian dari refreshing gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada tim pro untuk bertanya kepada tim kontra dengan durasi waktu maksimal 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih untuk MC ya. Untuk pertanyaan terhadap tim kontra, saya ingin bertanya untuk masalah tentang keefektifan pembelajaran jarak jauh. Menurut Anda bahwa Anda tidak setuju karena keefektifan ini berupa koneksi internet. Seperti yang kita ketahui bahwasannya internet itu sudah memang banyak diberikan oleh pemerintah. Pertanyaan saya, kalau pertanyaannya ini boleh dari materi, boleh tidak? Misalnya bukan berkaitan dengan internet,
Boleh. Oke. Saya ingin bertanya, kalau seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang banyak para pemuda yang merasa kesulitan dalam PJJ berupa pemahaman dalam materi dan ingin melanjutkan seperti belajar offline. Pertanyaan saya dalam kondisi pandemi ini, kalau memang kan sektor pendidikan ini tidak hanya SMA saja, ada SD, SMP, dan SMA. Kalau seandainya memang diberlakukan sekolah offline dan itu kondisinya memang tidak memungkinkan, apakah penaikan COVID ini tidak naik atau gimana? Karena kalau kita lihat bahwa anak kecil ini kan. Mohon maaf, dipersingkat mengingat waktu, langsung ke pertanyaan saja. Oke, untuk pertanyaannya, apakah kemungkinan kenaikan COVID ketika belajar offline ini tidak akan meningkat? Terima kasih. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan durasi maksimal waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Saya Falicia Putri Syafika dari tim kontra akan menjawab tim pro dari kelas 10 IPA 2. Jawabannya tidak akan naik secara drastis karena mengingat memberlakukan sekolah offline yang di mana anak-anaknya masuk secara bergantian dan tidak boleh banyak-banyak. Juga perlu untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan juga karena offline kita juga bisa lebih fokus dalam memahami materi lebih baik, dan juga kita bisa menatap atau tatap muka dalam guru, dan kita bisa bertanya langsung tanpa pamrih. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra untuk menanggapi tim pro terkait argumen yang telah diberikan dengan durasi 2 menit dimulai dari sekarang. Mohon maaf, boleh diulang karena suaranya di saya agak putus-putus. Ya, selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra untuk menanggapi tim pro terkait argumen yang telah diberikan dengan durasi 2 menit dimulai dari sekarang. Memang saya Falicia Putri Syafika akan menanggapi argumen dari tim kontra. Memang pembelajaran jarak jauh akan meningkatkan keefektifan pembelajaran dan juga akan membuat siswa lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan. Tetapi ada sebagian daerah juga yang tidak mempunyai konektivitas internet, maupun juga ada pula siswa yang tidak dapat membeli kuota internet. Walaupun pemerintah sudah menerapkan atau membagikan kuota internet secara keseluruhan, tetapi banyak juga daerah yang tidak mendapatkan kuota internet dari pemerintah. Begitu pula dengan pendidikan. Untuk pendidikan pembelajaran jarak jauh juga terkadang banyak materi yang sulit dipahami untuk sebagian siswa, dan siswa juga jarang untuk membuka buku, lebih banyak membuka internet daripada buku. Oke, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Lalu selanjutnya dipersilakan kepada tim kontra untuk bertanya kepada tim pro terkait argumen yang telah diberikan tadi yang dengan durasi 2 menit dimulai dari sekarang. Saya Syarifah Alwiyah ingin bertanya untuk tim pro. Karena banyak anak-anak yang stres akan pembelajaran jarak jauh juga tidak bisa membagi waktu dengan baik, bagaimana caranya pembelajaran jarak jauh bisa meningkatkan kualitas belajar anak secara efektif? Terima kasih. Oke, baik. Tadi maaf ada gangguan sebentar. Kepada tim pro, ya, silakan menjawab pertanyaan dari tim kontra. Dimulai dari sekarang.
Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari tim kontra perihal bagaimana cara meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini memfokuskan terhadap anaknya, terhadap siswanya. Ini bergantung dengan siswanya. Bagaimana dia cara mengatur waktunya dan bagaimana cara dia memahami materinya. Karena kalau memang dia stres, seharusnya PJJ ini bisa lebih paham dikarenakan materinya ini luas, tidak hanya di buku saja dan di internet. Seperti yang kita ketahui bahwa dibandingkan dengan sekolah offline yang hanya berbasis kepada penjelasan dari guru dan penjelasan dari buku, sekolah online ini juga penjelasannya lebih dari itu. Menurut saya sih lebih lebih efektif karena ya materinya bisa mencari di mana saja dan itu tergantung dengan anak dan orang tuanya dan bagaimana orang tuanya menjaga anaknya dan melihat kegiatan anaknya. Dan juga ya seperti di awal bahwa ya itu tergantung dengan anak ya, bagaimana dia cara mengatur waktunya dan ya kalau memang dia basicnya emang males ya sudah, ya dia stres gitu. Terima kasih. Saya ingin menambahkan, tadi kan ada pertanyaan tentang bagi siswa yang tidak mendapatkan kuota dari pemerintah. Ya mungkin itu adalah salah satu konsekuensinya dari pembelajaran jarak jauh ini. Akan tetapi sesuai yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Budaya, Nadiem Makarim, penggunaan ini PJJ ini digunakan untuk memanfaatkan teknologi agar guru dan siswa itu lebih paham dengan teknologi yang lebih up to date lah dengan teknologi sekarang agar tidak tertinggal dengan dunia luar. Jadi mungkin untuk konsekuensinya itu digunakan untuk pengembangan yang jauh lebih advance dibandingkan sekarang ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Iya, saya juga ingin menambahkan bahwasannya pembelajaran jarak jauh ini juga melatih kita untuk di masa depan karena tentunya di masa depan ini kita pastinya tidak belajar secara offline, nantinya pasti akan ada teknologi terbaru dan kita harus memahami teknologi tersebut. Nah, dengan diadakannya PJJ ini menurut saya cukup efektif karena kita bisa mengetahui teknologi-teknologi yang ada seperti yang sudah dijelaskan oleh Ananda Razan. Oke, baik. Terima kasih atas argumennya. Selanjutnya, tim Pro, silakan menanggapi tim kontra atas argumennya. Mulai dari sekarang. Iya, saya ingin menanggapi tentang argumen bahwasannya tentang sekolah offline itu mematuhi protokol kesehatan. Saya ingin berargumen bahwa balik lagi seperti kawal bahwasannya sektor pendidikan ini tidak hanya SMA, SMP dan SD. Tidak hanya SMA, melainkan ada SMP dan SD dan SMA. Nah, argumen saya bahwasannya memangnya seperti kita ketahui bahwa anak kecil itu kan tidak gimana ya, tidak terlalu paham atau gimana. Nah, yang saya khawatirkan ini ketika sekolah offline berlangsung dalam kondisi pandemi, kita tidak bisa mempercayai bahwa anak kecil itu tidak akan dekat-dekatan karena seperti yang kita ketahui bahwa hobi anak kecil adalah bermain dan itu adalah suatu hal yang dikhawatirkan oleh orang tua agar tidak terjangkiti. Karena kan kita tidak pernah tahu bahwasannya memangnya teman-teman yang di kelasnya itu sudah dirapid atau di swab. Kita tidak tahu dan kita juga tidak tahu apakah dia terinfeksi atau tidak. Jadi menurut saya bahwa PJJ dalam pandemi ini cukup efektif dan tergantung dengan anaknya. Bagaimana cara mengatur waktunya dan bagaimana dia memahami pelajaran. Dan tentunya bahwasannya di PJJ ini cangkupan referensinya lebih luas dibandingkan cangkupan di sekolah offline. Dan juga tentunya di dalam sekolah online ini, saya juga mengalami manfaatnya itu berupa pengembangan minat dan bakat. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila kita sekolah offline, itu kan waktunya sekitar dari jam 7 sampai jam sore, sampai jam 4, 8 jam lah, sekitar 8 jam. Lalu kalau kita pulang dan kita merasa capek dan lelah. Dan dengan adanya PJJ ini, saya merasa tidak lelah dan bisa mengembangkan minat dan bakat saya, dan itu merupakan suatu hal yang positif bagi saya. Jadi menurut saya PJJ itu efektif. Baik, mohon maaf, saya potong, waktunya sudah habis, sudah 2 menit. Lalu selanjutnya,
adalah diskusi bebas dengan durasi maksimal 5 menit. Tiap tim boleh untuk berdiskusi dengan masing-masing anggota timnya untuk memberikan kesimpulan atau last statement yang akan diadakan setelah ini, atau masing-masing tim boleh memberikan sanggahan dan argumen lagi kepada tim lawan, tim pro terhadap tim kontra, atau sebaliknya dengan durasi 5 menit dimulai dari sekarang. Namun menurut saya pribadi sih PJJ ini tentunya akan menjadi suatu gimana ya? Kita akan lebih paham bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik dan tentunya bisa menjadi suatu referensi di masa depan, karena ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di masa depan ini kan kita tentunya nggak sekolah offline pastinya akan ada teknologi yang lebih baru dan tentunya itu bisa membuat kita seperti kayak PJJ lagi, seperti yang kita ketahui bahwa contohnya seperti ruang guru. Ruang guru ini dia bermodelkan suatu pembelajaran online. Nah, kenapa tidak ada yang menyanggah hal tersebut? Kenapa tidak ada yang merasa kesulitan dalam penggunaan ruang guru tersebut? Nah, itu menjadi pertanyaan saya, dan ruang guru ini juga tidak ada bedanya dengan PJJ, hanya berbedanya dengan tatap muka saja gitu loh. Dan juga yang masih menjadi bahan sanggahan saya terhadap tim kontra tentang protokol kesehatan, bahwasannya yang kalau untuk SMA dan SMP mungkin sudah paham tentang protokol kesehatan, yang saya khawatirkan adalah yang SD. Karena seperti kita ketahui bahwa anak kecil ini dia agak sulit untuk diberitahu, karena kalau misalnya anak kecil ini melihat sesuatu yang unik, pasti dia akan mencoba. Misalnya seperti dia bertemu dengan temannya lalu melihat maskernya lucu dan ingin bertukeran. Lalu apa yang terjadi? Ayo. Yang menjadi argumen saya itu kepada tim kontra, bahwasannya kita tidak bisa mempercayakan penuh protokol kesehatan terhadap anak kecil, terhadap anak SD. Seperti itu. Oke, dari tim kontra mungkin ingin menanggapi. Dipersilakan karena waktu masih tersisa kurang lebih 1 menit. Dan juga saya ingin menanggapi tentang pernyataan tim kontra bahwasannya tentang kemerataan dalam pemberian akses dalam pembelajaran online, bahwa tim kontra mengatakan bahwa tidak semua daerah bisa mengakses internet. Saya ingin menanggapi bahwasannya kalau memang beberapa tidak ada yang mendapat internet, bahwasannya kan manusia ini tidak sendiri. Waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Dan sekarang saatnya kita masuk ke last statement dari tim pro dan tim kontra. Dimohon kepada tim pro untuk memberikan last statement-nya dengan durasi waktu 2 menit, maksimal dimulai dari sekarang. Di sini saya akan memberikan kesimpulannya. Di sini PJJ ini lebih efektif untuk masalah kesehatan karena adanya wabah COVID-19. Terus sumber belajar itu lebih banyak karena kita bisa mencari di internet. Terus dituntut untuk mandiri. Terus jadwal harus sistematis dan terstruktur agar memudahkan komunikasi. Dan adanya monitoring yang baik antara anak dan orang tua untuk lebih fokus saat PJJ. Baik, terima kasih last statement-nya dari tim pro. Selanjutnya untuk tim kontra, untuk last statement dari tim kontra dipersilakan dengan durasi waktu maksimal 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, kami dari tim kontra merasa pembelajaran secara online ini tidak efektif. Karena kalau untuk pembelajaran online gini kan kadang ada yang hitung-hitungan kayak matematika, yang kayak gitulah hitung-hitungan. Nah, kebanyakan dari anak-anak ini merasa kadang bingung karena untuk penjelasannya biasanya hanya dari video atau apa. Kan kalaupun untuk mencari referensi mereka juga harus nyarinya tentang apa. Nah, dan untuk selanjutnya menurut kami infrastruktur untuk internet atau pembelajaran secara online ini
belum efektif di seluruh Indonesia. Karena masih banyak kasusnya seperti kayak di Tidore, kayak di Papua Barat, itu mereka tidak memiliki akses internet. Jadi kadang mereka harus berjalan jauh sekali. Dan yang terakhir mungkin itu tanggung jawab itu yang kami ingin bicarakan itu tentang pemberian waktu untuk pengerjaan tugas. Jadi kan kadang kalau misalnya tugas dikasih waktunya banyak banget, kadang kan itu para siswa suka lupa, kayak terlena, udahlah nanti aja, nggak apa-apa, bisa gampang. Akibatnya malah lupa, terus malah tidak mengerjakan tugas dan mendapat nilai buruk. Itulah sekian dari kami. Baik, terima kasih atas kesimpulan atau last statement yang tadi diberikan dari masing-masing tim, baik tim pro dan tim kontra. Lalu terima kasih kepada kelas 10 IPA, 10 IPA 2, dan 10 IPS 1 yang telah mengikuti lomba debat hari ini. Dimohon untuk meninggalkan room Zoom dan selalu standby untuk mengikuti penutupan lomba debat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.